Unmute Oke, beliau. Assalamualaikum Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Semangat Sudah. pagi. Pagi. Biasanya beliau tuh yang suka kerjain peserta kayak gitu ya. Sekarang saya kerjain. Paginya kurang fully body language dong, Dok. Oh Kepalkan gitu tangan ya. atau kepanasan, Dok? Pagi. Iya. Wah, gitu. Luar biasa. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Pagi spesial ini ya, Dok, insyaallah ya. Spesial, alhamdulillah. Baik, Tiga Dokter. Terima narasumber. kasih sudah berkenan hadir dan Sama-sama. mendampingi Nalit untuk nanti menemani proses diskusi. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti acara akan saya berikan kepada Dokter Arif Alamsyah Nasution sebagai pembuka dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada petugas untuk menyiapkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga lagu Indonesia Raya tadi tetap menjaga rasa nasionalisme kita dan kecintaan kita kepada negeri ini dan terus memupuk rasa persatuan kita, juga rasa tanggung jawab kita atas bangsa ini. Dan salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk salah satu bentuk aksi nyata untuk bertanggung jawab atas bangsa ini adalah terus meningkatkan kapasitas diri agar setiap kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang berkontribusi optimal bagi bangsa dan bagi negara. Bapak Ibu sekalian, bukan tanpa alasan kita memilih tema kita pagi hari ini, growth mindset, dan bukan tanpa alasan pula kita memilih ketiga narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini karena terbukti beliau bertiga adalah orang-orang yang mampu untuk menjaga mindset mereka untuk terus bertumbuh dan pada akhirnya mampu melampaui batas-batas yang bagi sebagian orang dianggap sebagai batas akhir dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ya, nanti proses diskusi akan didampingi oleh kakanda saya, Dr. Arif Alamsyah Nasution. Beliau nanti akan memberikan pengantar apa alasannya growth mindset ini menjadi tema kita pagi hari ini, dan beliau akan membantu kita untuk mengulik dengan lebih dalam apa kira-kira yang menjadi resep, tips, and trick dari para narasumber untuk tetap memiliki mindset yang bertumbuh, mindset yang menghadirkan peluang-peluang bagi mereka untuk melihat bahwa setiap situasi itu adalah tantangan yang berpeluang untuk menjadikan mereka lebih baik setiap saat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya serahkan kepada Dr. Arif Alamsyah sebagai penghangat bagi kita semua, agar yang hadir di sini bisa saya cek betul-betul adalah
manusia, bukan sekedar akun ya. Ini juga berlaku untuk narasumber dan moderator permainan ini. Bapak Ibu sekalian, silakan open kamera, dibuka kameranya. Dan untuk kali ini, silakan Anda cari dengan cepat barang apapun di sekitar Anda yang berwarna kuning dan tunjukkan ke kamera. Nah, kuning, 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 kuning. Yo, cari yo, kuning. Pawi itu apa itu? Rekam medik Pawi kayaknya. Punya istri tuh kayaknya. Rekam medik. Oke, baik. Pak Royhan. Pak Royhan itu kuning atau orange, Pak Royhan? Pak, dari sini tampaknya orange, Pak. Oke, Mas Pujito dari Sidoarjo. Ya, snacknya keren pagi ini. Baik, oke. Ini saya cek siapa yang masih nyari-nyari nih ya. Baik, Bu Nur Izati. Itu dokter catur harus tanggung jawab itu. Dokter catur masa cuman itu yang ada warna kuningnya di situ, Dok. Ya, baik. Laporan masih Gunawan, laporan hasil belajar siswa. Punya anaknya. Oke, yang ini unik nih, siapa Ainur Lamongan. Itu apa itu? Botol kan itu? Botol ya itu. Tutup botolnya ya mungkin ya itu ya. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kita semua, Bapak-Bapak sekalian. Alhamdulillah. Jadi saya bisa cek, saya bisa antisipasi bahwa yang hadir di sini memang betul-betul akun yang berisi manusia. Oh, by the way tadi Dokter Arif ngangkat apa, Dok? Saya ketutupan tadi. Apa itu, Dok? Itu orange, Dokter. Itu ya, seingat saya kalau ingin jadi dokter nggak boleh buta warna ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya di pagi hari ini. Alhamdulillah membantu menghangatkan kita semua. Baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Biasanya memang ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala itu diuji ya. Seperti kita mau menyampaikan growth mindset ya, siap menghadapi tantangan gitu ya. Langsung diuji dengan link Zoom ya kan. Jadi memang kita harus betul-betul praktek nih bagaimana menjadi orang yang tidak mudah menyerah ya. Jika ada kendala, tapi kita berusaha untuk bisa menyelesaikan kendala itu sebaik mungkin dan introspeksi ya supaya tidak terjadi di kemudian hari. Baik, kita bersyukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa mendatangkan 3 narasumber luar biasa dari 3 bidang yang berbeda ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu bisa belajar sesuai dengan bidang masing-masing ya. Yang pertama adalah saya sapa sekaligus Bapak Muhammad Rusli. Gimana Pak Rusli? Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kita beri apresiasi ya, tepuk tangan lewat Zoom kepada Pak Rusli. Beliau ini adalah founder iLink Group. Nanti beliau akan cerita apa itu founder iLink Group. Jadi beliau ini seorang pengusaha yang luar biasa. Sebetulnya usahanya sebenarnya banyak ya, cuman beliau itu rendah hati. Jadi yang disampaikan hanya iLink ya. Sebetulnya usahanya macam-macam. Oke. Nanti silahkan kita bisa melakukan sharing ya banyak dengan Pak Rusli. Yang kedua adalah saya nyebutnya Coach Awi ya. Beliau Pak Agung Wicaksono, Coach Agung Wicaksono. Gimana Coach kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Beliau adalah Direktur Utama Lasnas LMI Pusat ya. Jadi kalau Pak Arusli mewakili pengusaha private sector ya, maka Coach Awi ini mewakili third sector dari lembaga filantropi ya. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang filantropi nanti bisa banyak juga sharing dengan Coach Awi. Dan yang mewakili public sector pemerintahan ini mudah-mudahan sudah bergabung Pak Ali Mahfud. Gimana kabar? Alhamdulillah. Oh, Waalaikumsalam. alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Ali. Sehat J? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Ali Mahfud adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari di Kabupaten Malang. Ya, jadi beliau ini menjadi kepala kantor di usia yang masih cukup muda ya. Bagaimana beliau menapaki karir sedemikian rupa ya sampai dengan prestasinya saat ini menduduki kepala kantor mewakili public sector. Insya Allah nanti beliau juga akan banyak sharing ya tentang pengalaman-pengalaman beliau.
Baik, para narasumber semuanya, atas nama Inalit mengucapkan terima kasih atas kesediaannya, dan kepada Bapak Ibu, nanti sistemnya kita lebih banyak talk show, ya, lebih banyak talk show. Jadi nanti pemaparan sedikit, saya sedikit menyampaikan tentang growth mindset, ya sedikit aja, barangkali sekitar 5 menit gitu. Kemudian nanti masing-masing narasumber akan menyampaikan aktivitas beliau-beliaunya dalam tempo masing-masing 10 menit. Dan setelah itu saya akan bertanya beberapa hal ya sehubungan dengan growth mindset kepada para narasumber, dan nanti akan kita persilahkan kepada para peserta untuk bisa bertanya. Jadi para peserta yang sudah punya pertanyaan bisa menulis di kolom chat, atau nanti bisa juga langsung raise hand ketika diskusi ya dengan 3 narasumber. Baik. Jadi nanti growth mindset-nya mungkin tidak terlalu banyak dibahas secara teoritis ya Bapak Ibu ya, tapi lebih aplikatif gitu ya, lebih aplikatif oleh ketiga narasumber. Nah, sedikit saja supaya ada jembatan antara teori dengan praktek ya. Slide saya sudah kelihatan ya, Coach Ferry atau Pak Fendi ya. Jadi growth mindset ini sebetulnya sedikit saja kita sampaikan secara teoritis adalah sebuah konsep yang ditemukan oleh seorang psikolog senior dari Stanford University ya, namanya Carol Dweck ya. Asalnya sebetulnya ini dari dunia pendidikan ya. Jadi growth mindset dan fixed mindset itu sebetulnya asalnya dari dua bidang ini dari pendidikan sebenarnya, tapi kemudian diterapkan di bisnis, diterapkan juga di relationship ya, di banyak juga aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, sebetulnya growth mindset dan fixed mindset ini mencoba untuk melihat orang dari 2 sudut pandang. Ya, ada orang yang cenderung menganggap bahwa kegagalan itu berarti, wah saya nggak bisa tuh, saya nggak bakat tuh di situ gitu ya. Tapi kalau growth mindset menganggap bahwa kegagalan itu justru adalah kesempatan dia untuk belajar hal baru. Kesempatan dia untuk bisa bertumbuh gitu ya. Kenapa ya saya gagal? Apa yang harus saya pelajari? Ya. Jadi orang growth mindset itu adalah seorang pembelajar sejati. Dia tidak hanya menyalahkan bakat, dia tidak hanya mengalahkan lingkungan ya, tapi dia berusaha untuk mencari dan belajar. Dan biasanya orang growth mindset itu suka mencari feedback dari orang di sekitarnya. Dia tidak alergi terhadap feedback maupun kritik ya. Tapi menjadikan kritiknya ini sebagai masukan bahwa oh iya sih saya harus begini gitu ya. Sedangkan fixed mindset ya, dia justru mudah frustasi kalau gagal, ya kan? Kemudian dia tuh merasa kalau dikritik itu berarti mengkritik personal. Ya, padahal orang growth mindset itu biasanya mengatakan bahwa kritikan itu nothing personal, ya, tidak ada tentang personal saya, tapi lebih kepada kinerja saya. Jadi gambaran ini menunjukkan bahwa seorang growth mindset sebetulnya adalah orang yang suka dengan tantangan, sedangkan fixed mindset kadang-kadang lebih banyak menghindari sebuah tantangan. Ya, jadi orang-orang growth mindset tuh harapannya ya dia bisa mengambil lebih banyak tantangan, dia mencoba menghadapi kesulitan, face the problem gitu ya. Karena kan hidup itu sebetulnya beradaptasi dengan kesulitan. Dia juga mau belajar dari kesalahannya, dan dia juga menggunakan orang lain di sekitarnya sebagai resources untuk belajar. Jadikan mentor, jadikan coach, dan seterusnya. Dan ternyata, kenapa disebut mindset gitu ya? Ternyata yang berpengaruh kita jadi growth mindset atau fixed mindset itu ternyata adalah pembicaraan di dalam pikiran kita gitu. Jadi pembicaraan kita ketika ada tantangan itu akan mempengaruhi kita jadi growth mindset atau fixed mindset. Misalnya ketika kita dikasih tantangan, duh kok angele gitu ya, itu sudah mengarah kepada fixed mindset. Tapi kalau growth mindset, saya coba deh, masa saya nggak bisa. Kalau orang lain bisa, masa saya nggak bisa gitu ya. Jadi ada pembicaraan di dalam pikiran kita yang ternyata itu membuahkan sebuah pola pikir ya yang membuat kita jadi growth mindset atau membuat kita menjadi fixed mindset. Anda misalnya dikritik ya, dikasih feedback oleh teman di kantor, terus Anda tiba-tiba mengatakan orang itu iri sama saya. Emang dia pikir gua ini nggak bisa gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa orang ini fixed mindset. Tapi kalau growth mindset, makasih ya atas masukannya, atas ketulusanmu, saya akan coba perbaiki diri. Nah, itu growth mindset. Jadi ternyata orang fixed mindset atau growth mindset itu tergantung kepada self-talk di dalam pikirannya. Oke, nah, kira-kira begitu. Nah, sebagai penutup,
Carol Dweck pernah mengatakan satu kata-kata yang menurut saya luar biasa. Ya, bagaimana kita bisa mencintai tantangan, ya kan? Tidak terlalu tersabotase oleh sebuah kesalahan, tapi jadikan kesalahan itu sebagai sebuah proses belajar. Dan yang lebih penting adalah para talent yang ada di sini harapannya keep on learning, ya, teruslah belajar. Belajar dari kegagalan, belajar dari keberhasilan orang lain, belajar dari masa lalu, belajar dari kejatuhan kita, belajar dari rugi kita, dan seterusnya. Ya, jadi dengan belajar, mudah-mudahan kita akan menjadi growth mindset. Baik, itu sekedar gambaran teori sederhana, ya, yang nanti insya Allah akan kita terus perdalam bersama 3 narasumber dalam aplikasi-aplikasi keseharian beliau-beliau ini, baik di public sector, private sector, maupun di third sector. Baik, untuk kesempatan pertama Pak Rusli barangkali bisa mempersiapkan diri. Jadi kita akan mendengarkan paparan singkat dari Pak Rusli ST MMT. Ya, jadi beliau ini adalah founder dari iLink Group. iLink Group itu sebuah perusahaan di bidang kesehatan mata. Jadi ada rumah sakit, ada klinik, dan seterusnya. Nanti beliau akan cerita tentang iLink. Dan kebetulan beliau ini adalah seorang pengusaha sekaligus suami dari seorang dokter mata yang luar biasa, ya, yaitu Dr. Uyi Unari, spesialis mata konsultan. Tadi saya lihat beliau juga hadir tuh. Jadi masing-masing kayaknya didampingi oleh masing-masing. Ya, Pak Rusli didampingi Dr. Uyi, tadi Pak Awi didampingi Dr. Ana, ya. Jadi memang didampingi oleh permaisurinya masing-masing. Baik, jadi Pak Rusli sedikit kurikulum vitae beliau, lahir di Gresik 13 Maret 1970, ya, masih relatif muda sekali, ya. Beliau adalah founder iLink Group, memiliki 5 anak, 3 mantu dan 3 cucu. Wah, ini Masya Allah, ya. Jadi bisnis beliau adalah iLink Group, ada juga namanya Dava Property, itu kan benar kan, banyak bisnisnya, ya. Jadi beliau tuh bisnis properti juga, namanya Dava Property. Mungkin Coach Fendi bisa minta tolong di mute, ya, yang bocor. Kemudian ada juga Pasmira Busana Muslim. Jadi yang sekarang pakai Pasmira, nah ini bosnya ada di sini, ya. Baik jilbab maupun baju, ya. Dan di sosial pendidikan beliau juga aktif di Al-Ibroh dan Al-Ummah. Nanti barangkali beliau akan menyampaikan. Baik Pak Rusli, waktu 10 menit sepenuhnya untuk Pak Rusli menyampaikan dan kita bisa belajar, ya, dari pengalaman beliau yang nanti terus kita perdalam dalam sesi-sesi diskusi. Monggo Pak Rusli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arif. Nah, ketemu lagi nih meskipun dengan Zoom. Makasih Pak Rusli. Saya langganannya Pak Arif ini untuk training di teman-teman gitu. Juga Pak Ferry ini juga ketemu lagi di Zoom, ya, dan semua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu 10 menit saya menyiapkan materi sebentar. Izin share, ya, Coach Arif, ya. Bisa, ya? Oh, monggo, bisa insya Allah. Coba dibantu nanti kalau Coach Fendi, ya, Pak Rusli, Pak Awi, sama Pak Ali Mahfud. Bisa dikasih akses untuk share screen. Ya. Sudah kelihatan, ya? Sudah, Pak. Ada yang bocor juga ini. Sampai ini. Ya, mungkin bisa di mute Pak Fendi, hostnya. Ya. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini materi dari teman-teman Inalit. Jadi dikasih materi growth mindset, ya. Saya cerita sedikit. Ini company profile saya. Tadi sudah dibacakan oleh Coach Arif. Kemudian ini iLink Group. iLink Group ini adalah usaha saya di bidang kesehatan mata. Ya, karena istri saya dokter mata, saya sebenarnya bantu istri saya. Ada di situ ada KMU yang pertama kali kita dirikan tahun 2010. Ada beberapa klinik
Dan ini mudah-mudahan tahun ini ada rumah sakit mata di Lamongan. Kemudian ada Ailing Hospital Partner, jadi kita bantu rumah sakit yang belum ada pelayanan matanya. Ada Ailing Foundation, ada National Eye Center di Surabaya, ada rumah sakit yang kita kerja sama-sama Dompet Duafa, kemudian ada Nata Mata ini optik, dan ada beberapa titik yang lainnya. Kemudian ini sebarannya Ailing Group, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga di Banten dan Jakarta. Kemudian ini secara singkat mengapa saya beraktivitas di salah satunya Ailing Group dan juga di Dava Property dan juga di Yayasan Alipro dan Aluma. Yang kebetulan Yayasan Alipro dan Aluma ini sudah saya dirikan sejak kuliah ya saya tahun 90-an. Jadi ini umurnya sudah 33 tahun. Alhamdulillah sudah ada 1.200 murid dan ada 200-an ustadz-ustadzah yang bergabung di Alipro dan Aluma. Sebagaimana yang kita pahami, tentunya kita beraktivitas ada Nasrul Fikroh, ada Tanmiyatul Kafa'ah, dan Kasbul Maisah. Ketiga hal ini harus berdampingan dan tidak ada yang ditinggalkan, ya harus berjalan secara paralel. Tidak bisa hanya Nasrul Fikroh aja, sementara kita tidak menambah Kafa'ah kita dan tidak menambah Kasbul Maisah kita. Nah, pada kesempatan ini saya juga diskusi sama istri saya tentang apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, tentunya adalah growth mindset ya. Nah, nanti saya kepingin membuat narasi sebentar tentang growth mindset yang mungkin dulu sama sekarang agak beda ya. Jadi pertumbuhan mindset saya ya dan istri saya terkait masalah-masalah yang ada di dalam usaha ini dengan sektor private ini dan juga dengan sektor-sektor mungkin ada hubungan dengan sektor-sektor yang lainnya. Dan memang tadi Pak Ari benar, istri saya bergabung selama seminggu ini full di Bawean karena kita ada baksos operasi katarak dan kita ada tim 30 orang termasuk 4 dokter spesialis mata yang seminggu di Bawean. Alhamdulillah sudah perjalanan ke sini. Tadi karena waktunya tidak pas jam 9 ya, istri saya sudah berada di tengah-tengah laut ini. Mudah-mudahan sampai di Gresik 4 jam lagi. Karena perjalanannya agak lumayan jauh, yaitu 125 kilo menempuh laut dari Pulau Bawean ke Gresik. Beserta beberapa dokter dan krunya semua pada proses kepulangan dari naik kapal. Nah, apakah growth mindset yang saya alami, karena ini secara teori sudah disampaikan oleh Pak Arief, tadi dengan ada buku mindset gitu ya, growth mindset, dan ini perjalanan kehidupan saya dan juga perjalanan bisnis saya dan perjalanan kita berorganisasi. Ini yang mau saya ceritakan. Mungkin ada bukan hanya sekedar growth ya, tapi sweet mindset gitu ya. Jadi di samping kita growth tumbuh, tapi kadang-kadang mindset di dalam pemikiran kita dari perjalanan waktu usaha, dari perjalanan waktu kita berorganisasi itu mengalami sebuah pergerakan juga ya. Jadi di samping growth, tapi juga semakin melebar mindset kita ya. Jadi secara kualitas dan juga secara kuantitas. Kadang-kadang juga mindset kita yang dulu sama sekarang itu bisa jadi agak berbeda dalam tanda petik ya. Suaranya masih ada gangguan? Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini mindset-mindset yang saya diskusikan sama istri saya yang agak beda satu sama yang lain ya. Bukan beda ya, mungkin ini nanti bisa kita diskusikan ya. Jadi yang pertama adalah bisnis itu sektor privat ya. Nah, ini mindset ya. Saya juga pernah mengalami usaha yang mengatasnamakan organisasi gitu ya, yang mengatasnamakan pertemanan, yang mengatasnamakan ustadz gitu ya. Akhirnya rata-rata yang seperti itu karena tidak ada tanggung jawabnya yang jelas, kemudian merasa memiliki semuanya,
biasanya itu tidak jalan panjang, ya. Saya juga ada banyak contoh-contohnya yang sudah sahih gitu ya, artinya yang sudah tidak jalan. Karena itu ada perubahan mindset bahwa sektor private, yang memang sektor private ya, termasuk bisnis itu adalah sektor private. Kalau di dalam pengelolaan yayasan, ya mungkin mindset agak beda sama sekarang. Oke, yayasan itu beda sama bisnis ya, tapi mindset kita harus mendapatkan income yang lebih besar daripada pengeluarannya. Jadi artinya kita ada istilahnya socio entrepreneur ya. Jadi bagaimana kita bersosial tapi dikelola secara entrepreneur. Nah, itu kalau mengelola secara yayasan ya. Jadi tidak kita kelola pokoknya asal jalan. Tapi yang untuk mindset pertama ini adalah bisnis itu adalah sektor private. Jadi yang bertanggung jawab adalah pemilik bisnis itu. Ya, yang bertanggung jawab adalah yang menyerahkan modal itu. Nah, kalau itu bersama-sama, itu memang biasanya agak susah. Kecuali kalau visinya sama, misinya sama, tanggung jawabnya sama. Tapi intinya adalah sektor privat. Tidak ada kaitannya sama organisasi, tidak ada kaitannya secara langsung ya dengan guru-guru kita gitu ya. Tidak ada kaitannya sama orang-orang lain. Tapi ini memang benar-benar kita karena tanggung jawabnya itu adalah jelas. Itu mindset yang pertama. Ya, mindset yang kedua, kalau dulu kita itu seolah-olah numpang di rumah orang lain. Ya, jadi kita tidak merasa memiliki rumah itu. Kita hanya tinggal di sebuah kamar yang kita tidak miliki. Sehingga apapun yang terjadi di luar sana, yang terjadi di Indonesia, itu adalah urusan orang lain. Bahkan kita itu dijauhkan dari rumah itu, padahal kita adalah pemilik rumah yang sesungguhnya. Ya, jadi dengan ada perkembangan yang ada sekarang, saya dan istri saya dan juga bisnis saya ini milik saya Indonesia ini. Sehingga pada saat mindset-nya berubah, ya kita bukan menghindar pajak sekarang, tapi kita harus terbuka terhadap pajak. Ya, kemudian mulai SPT perusahaan, kemudian akhirnya ada salah satu perusahaan saya di Ailing itu juga akhirnya menjadi hubungan dengan pajak yang harmonis gitu ya. Kemudian dari KPP Pratama kemudian sekarang bisa menjadi Madya gitu, ya kita ikuti perjalanan itu karena kita sudah bukan numpang di rumah orang lain, tapi ini adalah milik saya sendiri, rumah Indonesia itu. Nah, ini mindset ini di saya itu berubah gitu ya. Jadi sehingga pada saat kita misalnya bayar pajak, kemudian aturan BPJS yang ketat, regulasi pemerintahan tentang usaha dan sebagainya, karena itu adalah milik saya, negara ini, maka saya harus ikuti. Karena pada saat kita berkontribusi kepada Indonesia, itu adalah sama saja saya berkontribusi kepada umat, dan saya berkontribusi kepada masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah harta dan dunia. Ternyata dalam pemberian kebahagiaan dan pemberian ilmu dan harta yang besar kepada kita, insya Allah kemanfaatannya itu akan lebih banyak. Dan kita fungsi sebagai khalifah fil ardi untuk mengatur alam semesta ini pada saat kita berkelimpahan harta dan dunia akan menambah kemakmuran, akan menambah prosperity, ya, bisa mengentas kemiskinan, kemakmuran yang ada di masyarakat. Dan masyarakat itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Semakin harta itu dimiliki oleh orang yang beriman, maka harta itu akan lebih bermanfaat. Nah, oleh karena itu saya yakin dengan menambahnya pengaruh harta kita, tapi yang jelas bahwa harta itu tidak kita simpan di dalam hati, tapi kita taruh di tangan kita, sehingga apapun harta itu bukan milik kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini akan kita lebih mudah diatur pada saat kita menguasai jalur-jalur ekonomi. Itu yang berikutnya. Kemudian yang keempat, ya, dulu kita sering mendengarkan lagu Horoba, terasing, kita seolah-olah tersendiri dalam beda sama masyarakat yang lain. Sehingga kita merasa komunitas sendiri, kita menjadi seorang yang eksklusif dan sebagainya. Kita memandang orang lain itu adalah bukan bagian dari kita. Sehingga kita sangat terasing dan sangat hubungan kemanusiaannya ya orang-orang tertentu itu aja. Kita membatasi diri karena kita merasa
bukan bagian dari orang lain itu, bukan merasa bagian dari Indonesia itu, sehingga kita terasing. Sehingga lingkup-lingkup kita adalah lingkup-lingkup yang orang-orang tertentu saja. Kita di kantor ya terasing, kita di pergaulan tetangga juga terasing, kita di jamaah masjid juga terasing, kita di organisasi juga terasing. Akhirnya apa? Akhirnya kita jago kandang, gitu ya. Jadi kita ya mendirikan apapun organisasi sosial kemasyarakatan dan sebagainya, bergaulnya adalah dengan orang-orang itu aja. Ya, kita keluar dengan pakai JSIT, kita keluar lagi dengan pakai IKD, dengan pakai jaringan pengusaha Muslim Indonesia, dengan asosiasi-asosiasi yang kita bentuk sendiri. Padahal asosiasi-asosiasi itu, organisasi-organisasi itu dalam mihwar yang lebih besar, itu seharusnya juga lebih luas pandangannya. Apalagi dengan mihwar dauli, mihwar Ustadzul Alam, itu harus berkembang pelan demi pelan dan itu akan tumbuh. Seharusnya demikian. Tapi kadang-kadang kita asik dengan zona kenyamanannya sehingga kita adalah jago kandang. Ada pertanyaan, kita susah, Pak, keluar dari zona nyaman. Loh, kenapa susah dari zona nyaman? Karena memang saya untuk masuk aja ke zona nyaman itu belum kesampaian, apalagi saya keluar dari zona nyaman. Nah, itu ada pertanyaan yang tidak harusnya kita tiru ya. Nah, itu kemudian yang berikutnya mindset yang agak beda sama yang dulu adalah termasuk growth mindset juga ya. Karena kita adalah merasa benar sendiri ya. Seolah-olah surga itu adalah tergantung dari kita. Apa yang pemahaman kita benar, itulah surga itu akan Allah berikan hanya kepada kita. Dan orang lain adalah salah gitu ya. Jadi kita adalah seolah-olah menjadi panitia surga. Organisasi kita yang paling benar, organisasi kita yang paling lurus jalannya, organisasi yang di-ACC oleh Allah dan Rasul-Nya masuk surga, sehingga kita merasa benar sendiri. Sehingga memandang orang lain salah. Misalnya contoh ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebenaran ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kebenaran itu sangat banyak sekali, dan kebenaran itu tidak mungkin akan bisa habis di dunia ini, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Kebenaran itu sangat banyak sekali dan tidak mungkin kita habiskan sendiri kebenaran itu. Maka orang-orang lain dan semuanya akan sama, prinsipnya adalah untuk berlomba-lomba dalam kebenaran dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini adalah sebuah mindset yang saya mulai berubah gitu ya. Kemudian ada mindset yang berikutnya adalah umatan wasaton. Kita adalah umat wasaton, umat yang tengah, bukan ke kanan, bukan ke kiri, tapi di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini seperti sebuah lingkaran, kita adalah di titik sentralnya ya. Di tengah itu bukan kiri kanan kemudian kita di tengah, tapi umatan wasaton itu kita berada di dalam sebuah bola, tapi kita di tengah-tengah, sehingga orang kanan melihat, orang kiri melihat, orang atas melihat, orang bawah melihat, semuanya tertuju pada kita. Sehingga kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatan wasaton yang bisa melindungi semuanya. Jadi kita memandang orang kiri adalah kita baik, orang kanan baik, orang tengah, orang atas, orang bawah, semuanya adalah memandang kita, dan kita menjadi umat yang bisa fastabiqul khairat, bisa berdakwah, bisa memberi contoh, dan terakhir kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam dimensi doa ini, kadang-kadang kita egois. Kita mendoakan diri kita dan kita mendoakan keluarga kita saja. Lupa kita mendoakan orang lain. Kita lupa mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Lupa kita mendoakan teman-teman yang lain. Itu adalah dimensi doa yang kedua. Dimensi doa yang ketiga adalah bagaimana kita meminta doa. Nah, ini kita jarang. Kita hanya egois meminta doa untuk kita jarang untuk mendoakan orang lain, apalagi kita meminta doa orang lain. Bisa jadi kita mendoakan orang lain, kita pun pasti akan didoakan oleh para malaikat. Dan pada saat yang sama, kalau kita meminta doa orang lain, bisa jadi doa dari orang lain itulah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya adalah Islam dan keindonesiaan. Nah, ini problem kita, kadang-kadang kita itu tidak jelas keislaman kita, dan orang memandang juga ketidakjelasan tentang keindonesiaan. Nah, mindset inilah menurut saya
harus kita rubah bahwa kita ya Islam seperti mereka dan kita Indonesia dan itu adalah rumah kita dan itu adalah Indonesia adalah milik kita. Satu bangsa, satu negara dan satu bahasa itulah Indonesia. Jadi orang memandang kita ya Islam dan orang memandang kita adalah orang-orang Indonesia NKRI harga mati. Itu Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali paparan dari Pak Rusli. Kita beri aplaus virtual ya untuk beliau ya. Terima kasih Pak Rusli, sangat mencerahkan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa elaborasi dalam diskusi. Sedikit hal-hal penting yang beliau sampaikan yang saya sempat catat adalah bahwa ternyata bisnis itu memang ya harus punya sense of belonging ya. Kalau nggak gitu bisa sahid segera katanya. Ini kata-katanya beliau ya, bisnisnya mati sahid ya. Kemudian harus ada tanggung jawab yang jelas. Dan satu yang saya sangat amazing itu adalah masalah bahwa kita betul-betul menjadikan Indonesia itu sebagai rumah kita. Disitulah kita akan bertumbuh ya, sehingga bekerja sama dengan pajak yang baik, ngikutin regulasi yang baik begitu ya. Dan ada satu kata yang harus selalu kita ingat adalah ketika kita mau membangun bisnis yang besar itu harus lebih inklusif, bukan eksklusif. Gitu ya Pak Rusli ya. Jadi lebih inklusif, tidak eksklusif ya. Kita bisa diterima segala hak golongan atas, bawah, kiri dan kanan. Ya, terima kasih Pak Rusli, luar biasa sekali. Nanti kita coba akan banyak talkshow dengan beliau di sesi kedua ya. Baik, selanjutnya di sesi pertama ini adalah pemaparan dari narasumber kedua, yaitu Coach Awi, saya nyebutnya ya. Beliau ini wah sudah malang melintang ke mana-mana ini beliau, Coach Awi. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir di sini. Gimana kabarnya Coach Awi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Yeah, didampingi Dokter Ana juga tadi saya lihat ini. Iya, nyampe masa. Nyampe masa. Baik, jadi Coach Awi ini lahir di Madiun. Wah, ya yang Madiun ini harus kenal nih. 47 tahun yang lalu, jadi beliau menikah dengan Dr. Ana Purnamasari Sugianti, spesialis kedokteran jiwa, senior saya ya. Dikaruniai 1 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Wow, Masya Allah. Ya, 6 ya total ya Pak Awi ya? Iya, Dok. Luar biasa. Sekarang tinggal di Surabaya dan beliau adalah Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Nasional LMI, Lembaga Manajemen Infak Pusat. Selain itu, beliau juga aktif mengisi training personal development, communication skills, leadership skills, service excellence, teamwork building. Ya, jadi beliau ini juga narasumber nasional yang cukup terkemuka ya. Insya Allah nanti banyak pengalaman yang beliau berikan, terutama di bidang filantropi. Ya. Silakan Coach Awi dengan paparannya selama 10 menit. Monggo, Coach. Oke, matur nuwun. Mohon izin share screen dulu. Iya, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Arif Alamsyah, Coach Ferry, guru-guru saya semua yang ada di sini, ada Pak Rusli, ada Pak Ali Mahfud, dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah luar biasa tadi kita mendengarkan paparan yang sangat menginspirasi kita semuanya dari Coach Rusli. Dan untuk sesi kali ini saya ingin berbagi apa yang sudah kami lakukan di lembaga filantropi, khususnya terkait dengan membangun mindset, dan topik yang kita bahas di pagi hari ini adalah growth mindset. Saya beraktivitas di lembaga filantropi baru 22 tahun, Dr. Arif. Jadi tepatnya kalau di LMI itu 1 tahun 4 bulan, tetapi di lembaga sebelumnya 22 tahun. Kalau dihitung saya sebelum masuk ke filantropi Islam, saya di LSM 3 tahun, ya totalnya sekitar 25 tahun. Nah, tentunya dalam proses
pengembangan diri, dalam menjalankan aktivitas di lembaga filantropi, banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana cara kami di lembaga filantropi dan tim membangun mindset. Kami melihat bahwa membangun mindset ini ibarat bagaimana kita menyiapkan skenario dalam menjalankan hidup kita. Kita lihat bahwa hidup itu adalah pertumbuhan pribadi dan setiap orang pasti memiliki rencana-rencana itu semuanya. Nah, karena kita ingin untuk bertumbuh, maka analogikan bahwa pertumbuhan itu saya analogikan dari satu tangga ke tangga berikutnya, dari naik level 1 ke level berikutnya. Nah, tentu ada pertanyaan, apa yang terjadi ketika kita naik level dan bertumbuh? Ini pertanyaan yang selalu kita penasaran menunggu jawabannya. Jawabannya sederhana kalau bagi kami di lembaga filantropi, ketika kita ini naik level, ketika kita ini bertumbuh, maka cara pandang kita ini berbeda. Nah, saya ingin menyampaikan sepintas terkait dengan amanah kami di lembaga filantropi. Jadi LMI ini lahir tahun 2005 ya, dengan SK sebagai lembaga amil zakat daerah. Kemudian kita mendapatkan SK Lasnas itu di tahun 2016 dan kemudian kita juga melakukan perpanjangan SK Lasnas itu di tahun 2021. Nah, waktu kami masih menjadi Lasda, tentunya cara berpikir kami dalam mengelola lembaga filantropi itu tidak sebaik saat ini. Dulu kami muncul hanya sekedar menjadi lembaga cover. Kalau ada kegiatan-kegiatan atau event-event yang diadakan di Surabaya atau mungkin di sekitarnya, ya lembaga kami yang kita munculkan untuk bisa mewadahi aktivitas-aktivitas penyelenggaraan event itu. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu ada tuntutan-tuntutan yang tidak bisa kita hindari, terutama tuntutan-tuntutan dari para customer kami. Kalau di lembaga filantropi, khususnya lembaga amil zakat, customer kami bisa membahasakan mereka adalah donatur, mereka adalah mustahik, mereka juga ada mitra-mitra strategis, kemudian juga ada tentunya ada penerima manfaat. Nah, dari tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda, kemudian keinginan-keinginan dan harapan-harapan serta ekspektasi itulah yang kemudian menyadarkan kami di lembaga filantropi itu kami harus berbenah. Kami nggak bisa lagi mengelola lembaga ala kadarnya, semaunya, seadanya, nah terus dan seperti itu. Nah, akhirnya kami berbenah, mencoba untuk melakukan banyak hal, karena dengan bab-bab seperti itu kami ini ketika bergeser dari status lembaga kabupaten kota, kemudian provinsi sampai nasional, tentunya juga harapan-harapan kami dalam pengelolaan lembaga itu juga berbeda. Hari-hari ini kami memiliki beberapa tantangan ya ketika LMI sudah menjadi lembaga amil nasional. Pertama tentunya adalah bagaimana kami harus membangun portofolio LMI ini sebagai bagian dari salah satu komunitas yang bisa memberikan kontribusi kepada negara. Kemudian yang kedua, bagaimana tata kelola LMI di saat ini sebagai lembaga amil zakat nasional, kami ini harus mampu membangun kepercayaan publik. Publik harus kami edukasi bahwa membayarkan zakat melalui lembaga filantropi yang sudah mendapatkan izin operasional itu tentunya akan lebih aman, tentunya akan lebih efektif, tentunya akan lebih impactful, dan seterusnya. Itu tugas kami dan tantangan kami. Kemudian yang ketiga tentunya juga di hari-hari ini transformasi digital akan menjadi sebuah isu yang menjadi isu bersama, apakah itu dalam perspektif lembaga filantropi ataukah kemudian perspektif di industri-industri yang lain atau dalam pemerintahan.
Nah, jadi itulah yang kemudian kami terus berbenah, dan beberapa prestasi-prestasi yang seperti ada yang di layar itu bagian dari prestasi kita semuanya, karena kami juga yakin sebagian di antara Bapak Ibu yang hadirnya adalah menjadi donatur kami dan supporter yang sangat luar biasa untuk pertumbuhan LMI. Ya, nah kenapa kok kemudian cara pandang kita berubah ketika kita naik level? Karena bagi kami di lembaga filantropi, begitu kami naik kelas dari LAS kabupaten kota, LAS provinsi menjadi LAS nasional, kita bisa melihat dengan perspektif yang lebih luas. Kalau dulu kita lihat masalah, kita bingung. Ada proposal-proposal masuk, kita bingung. Bingungnya bukan bingung karena kita mau membantu apa, tapi kita mau membantu dari uang mana. Karena masih terbatasnya atau masih sedikitnya resources donasi yang kita kumpulkan saat itu. Nah, sekarang kita bisa melihat ada jalan keluar, ya, ada opportunity yang bisa kita akses. Nah, itulah yang kemudian kita lebih bisa memandang lebih jauh, lebih lebar lagi, lebih dalam lagi, seperti itu. Nah, dulu kami di awal-awal masih menganggap bahwa kami ini masih gagal karena melihat setiap problem adalah kematian. Waduh, ini belum selesai dibantu, sudah masuk lagi proposal yang lain. Proposal yang lain belum sempat dibantu, ini ada titipan lagi nih dari para donatur, dari para mitra dan seterusnya. Kita pusing. Gimana cara menjawab kalau seandainya kami ini tidak mampu membantu? Gimana cara jawab kalau seandainya akad-akad yang sudah dititipkan itu belum bisa kita laksanakan dalam waktu yang dekat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hari ini saya memandang bahwa kesuksesan itu bagi kami ketika kami bisa melihat bahwa problem-problem yang Allah hadirkan itu adalah peluang bagi kami yang harus kita kelola, harus kami kelola. Nah, oleh karenanya, alhamdulillah dengan status lembaga milik zakat nasional itu, kami selama catatan dari tahun 96 ini yang kami perpendek ya, tidak dari awal sampai tahun 2021 yang kita salurkan dan yang sudah kita kumpulkan dari para donatur dan orang-orang yang luar biasa, orang-orang baik seluruh Indonesia, ada 330 miliar. Dan kami distribusikan ke seluruh bagian di Indonesia dan sebagiannya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Dan hari-hari ini kami juga masih berjibaku bagaimana kami memfasilitasi orang-orang yang baik yang ingin membantu saudara-saudaranya, yang kebetulan saudara kita di Turki dan sebagian di Suriah mendapatkan ujian yang sangat luar biasa di saat musim dingin menjelang Ramadan. Mereka mendapatkan ujian gempa bumi dengan skala Richter 7,8. Itu sangat luar biasa. Dan ini juga bagian dari akuntabilitas kami yang ingin kami persembahkan kepada Indonesia, bahwa kontribusi-kontribusi ini ya kami bagi menjadi beberapa. Pertama ada di bidang kemanusiaan, kemudian ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga dakwah. Inilah kontribusi yang mungkin negara masih melihat apa yang kami lakukan ini masih terlalu kecil dari harapan-harapan pemerintah. Tetapi dari yang kecil inilah yang kami berharap, walaupun kami kecil, kami ingin membuktikan bahwa kami hadir untuk bisa memenuhi harapan-harapan orang-orang yang membutuhkan. Kami hadir untuk bisa memberikan solusi-solusi terhadap kesulitan-kesulitan saudara-saudari kita yang mungkin mereka rasakan hari ini. Kami juga ingin hadir bagaimana kita memberikan masa depan yang cerah di saat banyak keputusasaan yang mereka alami di saat ini. Kemudian dari situasi-situasi itu saya menganggap bahwa ini adalah proses perjalanan yang sangat panjang, dan saya meyakini, kami meyakini bahwa badai pasti berlalu. Kita akan bisa melihat lebih jauh lagi. Visi yang dibangun di LMI harus lebih besar, tidak hanya sekedar bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia, tetapi juga kami berharap bisa memberikan kontribusi untuk dunia, sehingga kami tentunya tidak bisa melakukan secara sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi, sinergi, dan di sini berkumpul para orang-orang yang hebat, dan kami dari LMI menawarkan diri. LMI siap untuk menjadi mitra kolaborator bagi panjenengan semuanya untuk bisa memberikan
kontribusi kepada dunia. Bahkan ketika LMI atau kita semuanya terus bertumbuh, cara berpikir kita akan berbeda. Dan dengan cara berpikir yang berbeda itulah kemudian kami ingin mempersembahkan beberapa program-program yang barangkali bisa memberikan sedikit apa yang bisa kami berikan untuk bisa menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Dulu kami sering berpikir negatif, ya. Berpikir negatifnya itu begini. Kenapa ya donatur ini donasinya nggak terlalu banyak, tapi tuntutannya kok macam-macam. Nah, tetapi begitu sekarang kita ini bertumbuh secara cara berpikir, cara memandang, cara merespon, ya akhirnya kita harus membangun bagaimana growth mindset itu di lembaga filantropi. Harus positif, apapun yang dimaui, diinginkan, diharapkan oleh stakeholder, mitra, bahkan penerima manfaat, semuanya harus menjadi pandangan-pandangan positif bahwa itulah opportunity yang Allah siapkan untuk LMI. Dulu kita buntu, tidak punya ide. Sekarang kami harus tertantang agar kita bisa lebih kreatif dan lebih inovatif. Termasuk dulu cara berpikir kita sempit. Sekarang kami harus ditantang bagaimana cara berpikir kita lebih luas lagi. Nggak boleh berpikir locally, ya. Nggak cukup hanya berpikir nasional, tetapi kami juga harus berpikir secara internasional, bahkan juga mendunia. Nah, oleh karenanya kami mencoba dari gagasan-gagasan, problem-problem yang Allah hadirkan ini, kami menghadirkan beberapa program. Di antaranya ada program ekonomi. Kalau di ekonomi ini kami ada Tani Nusantara, ya, kita ingin memberdayakan para petani, peternak, kemudian juga pelaku-pelaku UMKM dan seterusnya. Kemudian ada juga di bidang pendidikan, kami memiliki SMP Ibnu Battuta yang berbasis Al-Quran dan Sains yang ada di Madiun. Beasiswa, termasuk kami juga berkolaborasi dengan kampus Dikti untuk menjadi mitra kolaborator anak-anak atau adik-adik untuk magang, dan alhamdulillah dengan pengelolaan yang berbeda. Seminggu yang lalu kami diberi informasi oleh tim kami, peserta magang yang mendaftar di LMI sudah 10.000 sekian, dan kami sangat kerepotan juga bagaimana menseleksi mereka untuk bisa tetap ingin mensupport kegiatan-kegiatan LMI. Kemudian di bidang dakwah, kita juga ada wakaf Al-Quran yang kami ingin persembahkan bagi para dai-dai yang mengajarkan Al-Quran di pelosok-pelosok, di desa-desa, di tempat-tempat yang terpencil. Kemudian ada kampung Quran dan juga ada program bersih-bersih masjid. Kemudian di program kemanusiaan, kami juga memiliki aktivitas Ganala, bagaimana kita mengedukasi ya sekolah-sekolah, kemudian komunitas, juga industri atau juga perusahaan, memitigasi karena Indonesia ini sangat rentan dengan kondisi-kondisi bencana, sehingga kami menganggap itu bagian dari proses yang harus diprioritaskan. Bagaimana sekolah-sekolah mampu mengedukasi siswa-siswinya ketika terjadi bencana di saat aktivitas belajar mengajar masih berlangsung. Demikian juga komunitas bisa menjadi volunteer tanpa harus diminta, ya. Kemudian industri mungkin bisa memberikan supporting dalam bab kemanusiaan, itu kami tetap berkolaborasi. Kemudian beberapa daerah yang hari-hari ini masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu air minum, kami juga menghadirkan program-program sumur bor dan sanitasi, termasuk juga program-program ketahanan pangan. Di kesehatan kami memiliki layanan ambulans, kemudian ini masih mau kami aktifasi kembali setelah vakum di saat pandemi, termasuk juga santunan pengobatan. Dan akhirnya kami menyadari bahwa dengan berkolaborasi, dengan bertemu banyak orang-orang baik, orang-orang yang hebat, kami merasa bahwa mindset kami harus terus berubah, ya, harus kami sesuaikan, kami harus selalu beradaptasi. Kenapa?
Karena kalau dengan kita melakukan adaptasi itu, jika LMI ini kuat, lembaga kita kuat, organisasi kita kuat, perusahaan kita kuat, maka kita bisa menguatkan yang lain. Yang kedua, kalau kemudian dengan berbenah, dengan growth mindset, dengan proses adaptasi yang cepat, kemudian kok lembaga kita besar, perusahaan kita besar, organisasi besar, maka kami yakin bahwa kita juga akan bisa membesarkan yang lain. Misalnya nih, hari-hari ini kami juga sedang berjuang untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik setelah Kemenak merilis 108 ya yang ada di Indonesia ini lembaga-lembaga amil zakat dianggap sebagai lembaga yang ilegal, dan ironinya di beberapa nama yang muncul itu justru lembaga-lembaga kita sendiri. Nah, kami di lembaga-lembaga filantropi, khususnya bagi lembaga-lembaga yang sudah memiliki izin operasional secara nasional, kami terus mendorong, kami terus mendampingi, bahkan kami juga mengadvokasi jangan sampai kemudian masyarakat tidak lagi percaya kepada lembaga-lembaga kita. Mereka lebih percaya untuk menyalurkan sendiri. Sementara ketika menyalurkan sendiri, ya mereka tidak memiliki kecukupan data, mereka tidak memiliki hasil-hasil asesmen apakah kemudian bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran, atau mungkin selain itu bantuan-bantuan ini bisa memberdayakan dalam waktu yang cukup panjang, bahkan bantuan-bantuan itu bisa memberikan dampak-dampak yang bisa dirasakan oleh orang yang menerima bantuan atau mungkin lingkungan dari orang tersebut. Kemudian yang ketiga, jika kami mau menumbuhkan cara-cara pandang kita, cara-cara berpikir kita, ya beradaptasi ya dengan situasi-situasi yang ada. Kalau organisasi kami maju, lembaga kami maju, maka insya Allah kita semuanya juga akan bisa memajukan yang lain. Mungkin itu sekelumit dari praktek sederhana growth mindset yang ada di lembaga kami, di lembaga filantropi Islam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk memuhasabah saya sebagai pimpinan di lembaga filantropi, dan tentunya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi insight baru buat Bapak Ibu sekalian. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Coach Awi, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Ada beberapa hal ya, tadi penting sekali saya kira dengan banyaknya tantangan lembaga filantropi tadi sudah kita dengarkan dari Coach Awi masalah kepercayaan publik ya. Bahkan pemerintah bahkan sudah merilis beberapa lembaga yang dikatakan ilegal. Wah, ini kayaknya betul-betul perlu diantisipasi oleh banyak teman-teman yang mungkin aktif di lembaga filantropi. Jadi LMI ini buat saya luar biasa ya. Tadi diceritakan mulai dari LAS Kabupaten Kota sampai dengan LASNAS, dan itu sebuah perjuangan. Ya, ternyata izin operasional, legalisasi, mengikuti regulasi itu ternyata memang sebuah jalan yang harus ditempuh ya. Dan itu tadi pesan dari Coach Awi saya kira luar biasa, dan terus-menerus men-skill up ya visi yang lebih besar dengan cara berkolaborasi ya dan berinovasi. Ya, saya kira itu. Dan badai pasti berlalu. Ya, beberapa hal yang saya catat dari presentasi Coach Awi tadi yang luar biasa. Matur nuwun untuk Coach Awi. Selanjutnya dari public sector, Pak Ali Mahfud. Siap Pak Ali Mahfud? Halo? Siap, insyaallah Pak Ali. Oke, alhamdulillah. Pak Ali Mahfud, terima kasih di kesibukan panjenengan bisa bergabung dengan acara Sekolah Kepemimpinan ini. Saya bacakan sedikit CV singkat dari Pak Ali Mahfud. Jadi beliau lahir di Surabaya 18 Mei 1969. Sekarang tinggalnya di Tamana Embong Anyar 1, Blok B11 Ndau Malang, dan pendidikan terakhir di Magister Manajemen. Dan beliau adalah Kepala KPP Pratama Singosari ya, mulai 2021 sampai dengan sekarang. Sebelumnya beliau juga sudah menjabat sebagai kepala kantor di salah satu KPP di Surabaya. Nah, saya kira banyak yang akan beliau sharingkan kepada kita buat teman-teman yang terutama berada di public sector ya. Saya persilakan Pak Ali Mahfud selama 10 menit, monggo untuk bisa memaparkan pengalamannya. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pagi hari ini saya sangat berbahagia bisa bergabung dengan teman-teman yang difasilitasi oleh Inalit
untuk bersilaturahim dengan orang-orang yang hebat-hebat ini. Ada Dr. Arif ini juga langganan saya juga, langganan kantor, bukan langganan saya maksudnya. Langganan kantor untuk upskill di kantor. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom ini, saya mungkin akan berbeda dengan Pak Rusli, Pak Awi ya, yang dari public sector maupun dari private sector dan third sector. Kalau saya public sector ini kan punya ciri khas yang tersendiri. Jadi sebagai ASN atau PNS itu kadang di masyarakat itu dikenal sebagai pengangguran yang dibayar gitu ya. Itu stigma yang ada di masyarakat. Nah, untuk itu kesempatan ini saya ingin bercerita saja. Jadi sharing pengalaman selama perjalanan saya sebagai salah satu PNS di Kementerian Keuangan atau di Direktorat Jenderal Pajak. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Rusli ini sudah menjadi wajib pajak yang baik, sudah mendukung program pemerintah dalam pembangunan untuk mendanai APBN. Tadi cerita Pak Rusli sangat taat pajak gitu ya, sampai sekarang di Madya Pak Rusli ya, udah masuk wajib pajak Madya ya? Ya, di Madya Gresik, Pak. Nah, itu luar biasa itu. Berarti kontribusinya pada negara ini cukup besar. Nah, untuk itu saya mewakili DJP, saya ucapkan terima kasih Pak Rusli ya atas kontribusinya, dan mudah-mudahan itu bisa dijaga terus kemitraan dengan kantor pajak dalam rangka untuk berkontribusi pada negara. Dan saya tertarik juga tadi yang diungkapkan oleh Pak Rusli bahwa kita salahnya menganggap kita ini ada di rumah kita sendiri. Bukan numpang, bukan kos, bukan sewa. Tapi kita ada di rumah sendiri. Nah, fenomena ini atau mindset ini yang coba saya bangun dari awal ketika menjadi atau mengabdi di Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Pajak, bahwa saya bekerja di kantor pajak itu adalah untuk mengabdi kepada negara di dalam rangka untuk menghimpun penerimaan pajak, menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Ini tentunya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, tidak mudah sebenarnya untuk membangun mindset ini di kalangan ASN ya atau PNS. Ketika kita mencoba membangun mindset bahwa apa yang saya bisa berikan untuk negara. Karena kita tidak mempunyai keuntungan pribadi, tidak mempunyai profit pribadi. Kalau tadi Pak Rusli mungkin ada profit oriented-nya kan gitu ya. Tapi kalau sebagai PNS itu tidak ada itu profit oriented yang bisa diandalkan. Kita semua sudah mafhum gitu ya. Karena tidak ada profit oriented yang bisa menjanjikan, nah kadang seorang ASN atau PNS itu kemudian menimbang take and give gitu ya. Apa yang saya berikan, apa yang saya dapatkan. Kalau yang saya berikan itu kalau yang saya dapatkan cuma segini, maka saya berikan ya cuma segitu saja, gitu. Sehingga kebanyakan kemudian ada idle capacity di situ. Ada idle capacity di kalangan para ASN. Maka rata-rata para ASN atau PNS itu self development-nya itu terhambat, stagnan. Jadi pengembangan dirinya itu stagnan. Kenapa? Karena dia hanya cukup saja segini saja. Cukup saya memberikan kontribusi segini saja. Tidak kemudian memberikan yang terbaik yang bisa diberikan untuk institusinya bekerja. Maka banyak yang kemudian idle capacity. Sehingga saya teringat dulu waktu saya masih di bangku kuliah itu ya, ada senior saya itu bilang begini, kalau kalian pengen jadi pintar, itu keluar aja dari PNS kan gitu. Karena kalau PNS itu nggak berkembang, stagnan, itu nggak berkembang. Nanti secara intelektual itu nggak berkembang, karena yang dikerjakan ya itu saja. Pekerjaannya itu saja, diulang-ulang, mengulang-ulang terus begitu, diulang-ulang terus, sehingga tidak ada pengembangan kapasitas. Ketika saya
lulus dan masuk di kantor pajak, kenyataan itu memang benar kan gitu ya. Memang benar. PNS itu rata-rata stagnan secara intelektual dan kapasitasnya karena yang dikerjakan hanya itu saja. Nah, ini yang kemudian menantang saya pada waktu itu gitu ya. Untuk bagaimana saya harus bisa berkembang begitu. Tidak kemudian stagnan. Oleh karena itu, pertama kalau dari ASN atau PNS, kinerja itu sangat dinilai, kan gitu ya. Kinerja itu sangat dinilai, dan kinerja itu sangat berkaitan sekali dengan kapasitas keilmuan atau skill yang dimiliki. Nah, ini salah satu peluang yang menurut saya itu sangat membantu dalam kita mengembangkan diri di institusi pemerintahan. Ya. Maka kinerja itu akhirnya menjadi sebuah keunggulan yang harus ditorehkan. Jadi kinerja itu harus menjadi keunggulan yang harus ditorehkan di institusi kita. Dan fixed mindset itu rata-rata menginggapi para ASN ya. Growth mindset itu perlu perjuangan untuk membangun di kalangan ASN. Growth mindset, rata-rata itu fixed mindset. Nah, soalnya saya tadi tertarik tuh materi yang disampaikan oleh Pak Arief. Growth mindset, itu sangat cocok sekali untuk dikembangkan di kalangan ASN, agar kemudian berpikiran secara bertumbuh gitu ya. Nah, kalau saya bercerita tentang pribadi saya, gitu. Jadi itu teman sekalian, saya menduduki posisi di kepala kantor itu sebenarnya bukan pimpinan ya. Itu adalah level menengah, middle management. Jadi istilahnya kalau di aturan ASN yang baru itu, jabatan pimpinan itu ada di eselon 2 ya. Itu jabatan pimpinan. Ada tingkat pertama, tingkat madya, dan seterusnya. Nah, kalau saya itu di posisi di eselon 3, ya kepala kantor pelayanan pajak itu eselon 3, itu jabatan administratifnya. Tapi di tataran jabatan administratif, itu yang tertinggi di jabatan administratif, jadi bukan pimpinan. Oleh karena itu saya masih jauh sebenarnya, yang harus level yang harus dijalani, saya masih ada di pertengahan, di jabatan administratif. Saya ada di jabatan ini, jabatan administratif atau di eselon 3 itu mulai tahun 2011. Jadi kalau dihitung dari sekarang, itu saya sudah di jabatan ini sekitar 12 tahun ya, sekarang 2023. Jadi 12 tahun, kira-kira seperti itu. Saya memasuki eselon 3 atau di administratif itu tidak cukup mudah juga sebenarnya Pak Arief. Karena saya memasuki di eselon 3 itu di usia 42. Jadi 42 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang, gitu, yang menjadi kepala kantor di usia 42 tahun itu memang nggak ada. Kalau di saat ini gitu ya, yang menjadi eselon 3, 42 tahun itu hampir nggak ada. Nah, kenapa seperti itu? Karena kebanyakan itu mereka menikmati comfort zone, cukup segini saja, sudah enak gitu ya. Comfort zone ini yang menjadi penghambat peningkatan seseorang ya, ketika seorang PNS itu merasa cukup dengan apa yang ada sekarang ini, sehingga dia tidak mempunyai langkah-langkah strategis bagaimana mengembangkan diri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian terutama yang ASN gitu ya, maka kita perlu merubah mindset kita bahwa di sektor pemerintahan atau di government sector itu banyak ruang-ruang kosong yang harus diisi. Sebenarnya banyak ruang-ruang kosong yang harus diisi. Maksudnya bagaimana? Ruang-ruang kosong ini maksudnya adalah ruang-ruang yang harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi yang layak. Harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi yang layak. Kalau kita lihat saat ini, ruang-ruang itu banyak diisi oleh orang-orang yang kompetensinya mungkin tidak memadai. Kenapa bisa dibilang seperti ini? Karena
dulu ketika dia mengisi ruang-ruang jabatan itu masih berlaku koneksitas gitu ya. Masih berlaku koneksitas. Kalau dia punya koneksi, maka dia akan gampang menduduki posisi tersebut. Nah, itulah pada saat saya pertama kali merintis karir itu adalah suasananya suasana koneksi. Ya. Kalau tidak punya koneksi, kalau tidak bisa mengentertain atasannya, maka dia tidak akan bisa membangun karir. Itu situasi yang pada waktu tahun itu, tahun 2011, itu posisinya, kondisinya seperti itu. Ya. Kalau tidak bisa mengentertain atasan, maka karirnya tidak akan mungkin punya kejelasan. Tetapi saya harus mempunyai diferensiasi. Nah, ini juga yang kemudian saya ingin tularkan kepada teman-teman yang ASN ya. Maka kita harus membangun diferensiasi dalam diri kita. Diferensiasi apa yang saya bangun? Diferensiasi yang saya bangun adalah saya harus bisa menunjukkan keunggulan di dalam kinerja. High performance, itu yang kemudian menjadi andalan saya. Dan kemampuan teknis di dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan yang bisa melampaui ekspektasi dari atasan. Ini yang penting. Sehingga kemudian atasan itu puas dengan hasil kerja kita, karena di luar ekspektasi dia, sehingga walaupun kita tidak minta, maka atasan itu yang kemudian akan membantu mempromot kita. Itu yang saya alami pribadi, gitu ya. Saya tidak pernah mengentertain atasan, saya tidak pernah kemudian cari-cari koneksi, tapi yang saya tunjukkan adalah performance, high performance. Itu yang kemudian ingin saya jadikan diferensi bagi diri saya, sehingga bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang bisa melebihi ekspektasi dari atasan. Sehingga tanpa kemudian saya meminta, gitu ya, itu atasan yang mempromosikan saya. Itu hal penting yang kemudian perlu kita kembangkan di kalangan ASN, yaitu diferensiasi. Sehingga teman-teman sekalian, maka masing-masing kita itu harus bisa menjadi sosok yang bisa memberikan daya tarik kepada orang lain, atau istilahnya sebagai center of gravity, gitu ya. Bisa memberikan daya tarik bagi orang lain. Daya tarik kita berupa apa? Daya tarik kita berupa keunggulan, high performance tadi, keunggulan kinerja. Nah, keunggulan kinerja itu bisa kita ciptakan ketika kita kemudian senantiasa mengupgrade diri ya, dengan peningkatan kapasitas, entah itu soft skill, entah itu hard skill, gitu ya, entah itu kemampuan teknis pekerjaan maupun kemampuan teknis manajerial. Nah, ini yang kemudian harus ditingkatkan terus, sehingga kita mempunyai diferensi dibandingkan orang lain. Maka kita kemudian mampu membangun itu dalam diri kita, kita mempunyai keunggulan kompetitif dari sisi kinerja. Maka itulah sebagai modal dasar kita menjadi center of gravity. Kita akan menjadi pusat perhatian. Kita akan bisa menarik simpati orang lain, menarik perhatian orang lain. Dan itu menjadi nilai tambah bagi kita di dalam mengembangkan diri di institusi yang kita jalani. Nah, ini tantangan sebenarnya bagi seluruh PNS atau ASN. Karena jarang ASN atau PNS itu yang kemudian mau memikirkan pengembangan dirinya. Yang penting dia bisa bekerja dengan nyaman, itu cukup. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, maka pengembangan diri itu kemudian menjadi mutlak bagi kita semuanya di dalam rangka meniti karir. Dan meniti karir itu harus menjadi perhatian kita. Nah, jadi meniti karir itu harus menjadi perhatian kita. Kita harus mempunyai strategi dan development plan. Nah, jadi kita harus mempunyai individual development plan bagi diri kita. Diri kita ini mau kita kembangkan seperti apa? Terus kemudian apa yang kita lakukan untuk mencapai pengembangan tadi? Ini harus menjadi rancangan kita. Nah, ini yang jarang kemudian terpikirkan oleh teman-teman ASN. Bagaimana dia membuat individual development plan, pengembangan diri secara individual, kemudian merancang langkah-langkah apa yang harus dia lakukan. Ini kadang terlupakan.
sehingga kemudian asik bekerja, gitu ya, asik bekerja melupakan pengembangan diri. Akhirnya dia berada di posisi yang stagnan, gitu. Berada di posisi stagnan. Padahal pos-pos strategis itu banyak memanggil kita orang-orang yang mempunyai kompetensi, banyak memanggil kita orang-orang yang mempunyai komitmen untuk membangun negara ini. Nah, negara ini membutuhkan orang-orang yang mempunyai komitmen dan kompetensi yang unggul. Maka Indonesia emas itu harus didukung oleh orang yang punya kompeten. Itu saja mungkin sharing yang mungkin nanti bisa kita perluas dalam dialog kita selanjutnya. Mungkin itu Pak Arief cerita dari saya sekedar cerita saja. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Ali Mahfud ya, luar biasa sekali. Baik, ini menarik sekali karena terutama saya juga ikut tersindir ya dari materi Pak Ali Mahfud. Ada satu yang saya suka sekali tadi adalah PNS atau ASN itu harus menjadi center of gravity. Ini kata yang harus digarisbawahi ini, yaitu menjadi orang yang menjadi pusat perhatian, sehingga bukan kita yang minta dinaikkan jabatan, tapi orang lain, atasan kita mungkin yang mempromosikan kita. Dan caranya menjadi center of gravity tidak lain adalah high performance, ya, memiliki kinerja yang luar biasa, outstanding gitu, ya. Jadi tidak hanya memiliki fixed mindset, pengangguran yang dibayar, ya, kan PNS itu kadang-kadang kerja api ke api gaji ini podo kan gitu ya, itu ya harus dirubah gitu. Jadi orang yang harus menjadi center of gravity dan senantiasa mengupgrade diri. Terima kasih Pak Ali Mahfud atas sharingnya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan talk show. Jadi saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Nanti Pak Rusli, Pak Awi, dan Pak Ali Mahfud bisa menanggapi secara bebas saja. Nanti saya mungkin akan menunjuk ya, siapa yang akan menanggapi lebih dahulu, mengalir saja. Baru nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari peserta. Ya. Ini karena kita juga ada keterbatasan waktu, barangkali saya mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat. Pertanyaan di chat nanti akan kita pilih ya, yang kira-kira bisa memiliki dampak yang luas ya kepada kita semuanya. Baik, yang pertama ingin saya tanyakan kepada para narasumber adalah bagaimana sih sebetulnya panjenengan semua itu ketika menghadapi tantangan yang besar gitu. Nah, ini saya pikir kita perlu mendapatkan pencerahan ya dari beliau-beliau ini. Ketika ada tantangan besar, misalnya gagal gitu ya, dan gagalnya itu gagal yang gede gitu ya. Sebetulnya apa sih yang terfikir di benak panjenengan dan bagaimana panjenengan menghadapi tantangan itu? Ya, itu yang saya tanyakan pada tiga narasumber. Mungkin dari Pak Rusli dulu. Pak Rusli bisa menyampaikan atau bercerita kepada kita, Pak Rusli. Monggo. Kalau saya, Pak Arief, ya, Pak. Tantangan apa ini? Misalnya tantangan rugi dalam gitu ya? Bisnis. Ya, dalam bisnis. Dalam misalnya usaha gitu ya. Misalnya ini, saya pernah ada orang yang saya percaya gitu ya. Kemudian akhirnya keluar dari perusahaan, itu pernah terjadi. Kalau itu dianggap sebagai tantangan besar. Itu kita harus merubah mindset ya. Jadi kadang kita kan mindsetnya merasa bahwa kok enak, udah tak pelajari, udah tak berikan ilmu, udah di sini, kemudian dia keluar dari perusahaan, misalnya begitu ya. Dan itu pernah terjadi. Dulu awal masih agak muda gitu, merasa getun gitu ya, merasa ditipu dalam tanda petik ya. Tapi saya bercermin. Jadi kita harus merubah mindset. Pertama, bahwa orang lain itu di luar kendali kita ya. Jadi jangan sampai pikiran kita itu dikendalikan oleh orang lain. Kita harus mempunyai mindset yang berubah. Pada saat dia keluar, insya Allah kita akan yakin akan dijadikan orang lain yang lebih baik lagi untuk gabung. Kita juga yakin bahwa mudah-mudahan mereka yang keluar
itu akan memperoleh tempat yang lebih baik dan dibutuhkan oleh orang lain yang mungkin beda perusahaan dengan kita. Itu mindset. Kemudian misalnya rugi, pernah juga ada beberapa usaha yang saya sahib. Itu mindsetnya kembali lagi dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan. Nah, kita harus pertama kita harus merenung sejenak gitu ya. Yang jelas bahwa semua tantangan, semua masalah itu masalahnya itu pada saat sebenarnya gini, masalah persoalan itu adalah netral. Yang menentukan itu jelek, yang menentukan baik, yang menentukan itu kita tidak sukai atau yang kita sukai atau yang menjadi tantangan atau hambatan itu adalah mindset kita. Sebenarnya semua kejadian itu adalah menurut saya adalah netral. Apapun. Jadi sebenarnya kalau kita pastikan bahwa sebenarnya apa yang terjadi itu adalah sebuah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merenung, kemudian berpikir sejenak, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah takdir, maka kita akan lebih mudah untuk menghadapi tantangan. Apapun dan sebesar-besar tantangan itu kalau kita anggap itu sebagai tantangan. Itu Pak Arif, terima kasih. Oke, wah ini luar biasa sekali nih ya. Saya garis bawahi ya, ini saya pikir penting sekali buat kita semua, para Bapak Ibu semuanya. Masalah adalah netral, gitu ya Pak Rusli ya. Kita sendiri yang bisa mencari makna dan hikmah ya di balik masalah itu. Tadi luar biasa ya, Pak Rusli tidak berlarut-larut mungkin dalam tanda kutip rasa getun ya, bahkan benci gitu, tapi beliau mencari hikmahnya. Oh, mungkin saya akan dapat orang yang lebih baik. Ya, mungkin kalau orang ini ada di perusahaan saya terus, dampaknya justru bisa jelek, mungkin gitu ya. Jadi selalu mencari hikmah. Terus ada satu lagi, ini saya pikir juga penting bagi seorang yang ingin punya growth mindset, itu ternyata kalau ada masalah itu berhenti sejenak. Ya, stop and think kata beliau tadi, merenung sejenak, dikembalikan kepada Allah. Di situ nanti harapannya kita mendapatkan insight. Ya, ini luar biasa. Jadi 3 hal ini saya pikir bisa kita jadikan inspirasi ya, insight kita. Kalau Coach Awi gimana Coach? Mungkin ada satu tantangan contoh atau 2 tantangan kayak Pak Rusli, bagaimana menghadapinya Coach? Baik. Jadi gini, kalau kami di lembaga filantropi itu agenda-agenda pengelolaan dana publik itu selalu diiringi dengan tantangan begitu ya. Banyak sekali tantangan kalau mau kita bedah di lembaga filantropi. Baik itu dari aspek pelayanan, kemudian aspek regulasi, aspek SDM, dan juga aspek-aspek yang lain. Saya ingin mengambil contoh aja dari aspek regulasi ya, Pak Dokter. Jadi hari-hari ini kan kami semuanya nih di lembaga filantropi Islam, khususnya lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia itu, dari pemerintah sudah memberikan guidance bahwa tata kelola lembaga Amil Zakat itu harus memenuhi 3 syarat. Pertama, aman syar'i, kemudian yang kedua adalah aman regulasi, yang ketiga adalah aman NKRI. Dan itu tidak mudah untuk kami terjemahkan ya. Artinya ketika itu sudah menjadi mandatori dari pemerintah begitu ya, maka kami juga harus selalu mengupayakan, mengkondisikan di tim LM itu sendiri bagaimana setiap agenda-agenda kita, aktivitas-aktivitas kita merujuk ke 3 capaian tersebut, aman syar'i, aman regulasi, dan juga aman NKRI. Nah, kemudian yang kedua, kami melihat bahwa tantangan itu sebenarnya sesuatu yang biasa kita hadapi. Tidak dalam dunia kerja ya, kita di keluarga juga akan ada tantangan, nanti di dunia yang lain juga kita akan mendapati tantangan. Cuma babnya adalah begini, bagaimana kita merespon tantangan-tantangan tersebut, kan begitu kan? Nah, Allah sendiri sebenarnya sudah memberikan banyak insight ya di dalam Al-Quran, yang salah satunya itu di Quran Surat Al-Baqarah 216 itu, Allah mengingatkan kepada kita kembali. Ya, di situ Allah berfirman, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui, begitu. Nah, ini juga sama. Ketika kami ini harus mengikuti regulasi, kan berarti harus menyiapkan banyak hal.
supaya kami ini dianggap legal, supaya kami mendapatkan izin operasional. Salah satu contoh misalnya, kami harus siap untuk diaudit, baik itu audit syariah maupun audit secara keuangan. Yang kemudian yang kedua, Dewan Pengawas Syariah kami ini harus memiliki sertifikasi dari MUI. Padahal kami sudah meyakini kurang opos ya Dewan Syariah itu ilmunya ya wis dukur. Ya, kitab-kitab itu apal dan lain sebagainya. Tapi hanya sekedar untuk mengelola donasi dari publik aja harus mendapatkan sertifikasi MUI misalnya seperti itu, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kami juga memandang bahwa ketika lembaga atau kita semuanya ini diberikan challenge oleh Allah, tantangan oleh Allah, kami mencoba untuk merenung dan kemudian kita mendiskusikan kembali ke tim ya. Dan kemudian kita membuat semacam catatan-catatan kecil. Oh ya, kalau kemudian Allah memberikan tantangan ini berarti Allah sedang memberikan kesempatan bahwa organisasi ini harus beroperasi dalam skala besar. Artinya harus beyond. Nggak boleh melakukan tata kelola dengan hal-hal yang biasa-biasa saja. Hal-hal yang membuat kita, kalau bahasanya Pak Alif Mahfud tadi, comfort zone. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, catatan-catatan dari tantangan itu kami menganggapnya bahwa ketika Allah hadirkan tantangan itu justru ini merupakan fit and proper test kita semuanya. Begitulah. Kalau kemudian kita bisa melewati tantangan itu, berarti kita lolos fit and proper test. Kita lolos uji publik. Kita layak untuk bisa menjalankan amanah ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Allah menghadirkan tantangan itu, kami menganggap ini adalah ruang challenge ya, ruang untuk berkompetisi, berfastabiqul khairat dengan yang lain. Kalau mereka, misalnya begini, kalau kami menyiapkan program untuk bisa mengintervensi isu pendidikan dengan beasiswa, kira-kira kalau ditanya apa yang membedakan beasiswanya LMI dengan beasiswanya Rumah Zakat, Dompet Duafa, atau mungkin lembaga-lembaga yang lain, kami harus mampu bisa menjelaskan kepada publik bahwa ketika kami menghadirkan beasiswa itu sebagai proses intervensi isu-isu pendidikan, kami memiliki beberapa diferensiasi, kami memiliki beberapa keunggulan. Nah, itu seperti itu. Dan yang terakhir tentunya adalah kami memberikan catatan bahwa tantangan itu adalah salah satu bab dari buku-buku pelajaran kehidupan yang harus diselesaikan gitu. Kalau misalnya hari ini kami menghadapi tantangan regulasi, ya itu bab regulasi itu selesaikan. Ya, Pak Awi tolong ini diselesaikan bab regulasi. Kalau ini sudah selesai, mungkin nanti bab berikutnya tidak lagi membahas regulasi, tapi mungkin membahas tentang kolaborasi atau networking. Nah, itu seperti itu. Sama kan ketika petani itu berharap sawahnya bisa mendapatkan air secara terus-menerus. Begitu Allah memberikan tantangan musim kering dan musim keringnya agak panjang, kemudian tanah pertanian itu menjadi keras, bahkan retak-retak. Ya, tantangannya petani adalah bagaimana mengolah tanah-tanah yang retak itu, membalikkannya dengan sekuat tenaganya, terus kemudian ketika tanah itu sudah berhasil dibalikkan dari kondisi bawah menjadi di atas, terus ditanami bibit, kemudian disebar, ditabur pupuk, kemudian kok tanaman padinya itu tumbuh dengan baik, yaitu tantangan atau bab yang mereka harus selesaikan. Kalau mereka bisa menyelesaikan itu, ya tantangannya berarti bisa dijawab, dan begitu fit and proper test-nya selesai, keunggulannya sudah bisa ditunjukkan. Nah, kira-kira seperti itu, Coach Arif. Baik, Coach Awi, luar biasa. Terima kasih. Jadi tadi beliau sempat menyampaikan ada satu yang saya garis bawahi, masalah Al-Baqarah 216 misalnya. Jadi bagaimana melihat tantangan itu sebuah keniscayaan dan bisa jadi itu enggak kita sukai gitu ya, Coach Awi ya. Tapi ternyata itu baik bagi kita ya. Itu hal yang barangkali disampaikan Coach Awi, dan memang ada tantangan ya kudu dilakoni gitu ya Coach Awi ya. Masalah regulasi ya mau nggak mau kan gitu ya. Harus aman aman syar'i, aman regulasi, aman regulasi NKRI. Dan aman NKRI. Wah, yang ketiga ini kayaknya luar biasa nih ya, aman NKRI. Jadi ya harus dilakoni, maksudnya ya kita nggak bisa berandai-andai aturannya ganti kan gitu ya. Ya aturan itu betul. Sekarang berlaku dan harus dijalani ya. Wah, ini saya pikir luar biasa. Oh ya, sebelum ke Pak Ali Mahfud, jadi nanti barangkali setelah Pak Ali Mahfud saya langsung menuju ke chat.
Karena tadi di awal itu adalah kesalahan kita, jadi saya juga tidak akan terlalu banyak menyita waktu narasumber dan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi barangkali maksimal jam 11:15 itu acara kita akan kita selesaikan. Karena ini bagian dari kesalahan kita di awal tadi ya, sehingga waktunya narasumber dan Bapak Ibu sekalian tidak terlalu tersita karena keterlambatan. Kalau bisa 11:10 lebih baik, nanti 5 menit kita sampaikan ke Pak Ferry untuk bisa closing. Itu nggih kira-kira. Baik, Pak Ali Mahfud, barangkali dengan pertanyaan yang sama, Pak, mungkin tantangannya berbeda dan bagaimana Pak Ali Mahfud punya story atau kiat-kiat ya yang bisa dibagi pada teman-teman di sini. Monggo Pak Ali Mahfud. Ya, makasih Pak Arief. Jadi kalau tantangan di PNS itu adalah tantangan eksistensi ya. Saya mungkin cerita di awal saya meniti karir di kantor pajak. Jadi saya di kantor pajak ini mengalami 2 fase ya. Fase pra-reformasi birokrasi dan fase reformasi birokrasi. Nah, di fase pra-reformasi birokrasi, ya sebagaimana kita pahami semua ya, fase tahap itu adalah tahapan yang tingkat KKN-nya itu begitu tinggi banget. Nah, saya pada waktu pertama kali masuk, itu kondisinya begitu situasi KKN itu sangat pekat banget kan gitu ya. Nah, saya sebagai anak muda waktu itu ya yang baru lulus kuliah itu penuh dengan idealisme itu sangat akan menemui tembok yang harus dihancurkan gitu ya. Bukan tembok itu dilompati tapi dihancurkan, sehingga sikap-sikap yang oposisi itu sangat dominan pada waktu itu gitu ya. Sehingga ini mungkin kesalahan yang tidak harus ditiru gitu ya. Sikap oposisi dengan kondisi lingkungan yang sudah tersistem pada waktu itu. Sehingga saya sempat sampai kemudian tidak dikasih pekerjaan istilahnya itu. Nah, didiamkan gitu. Tidak dikasih pekerjaan karena dalam tanda kutip tidak bisa cari duit kan gitu ya, tanda kutip seperti itu, tidak dikasih pekerjaan, sehingga saya relatif mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermutu istilahnya begitu, tidak sesuai dengan potensi saya. Nah, itu berlangsung sampai kemudian saya kembali menempuh pendidikan. Nah, di pendidikan yang kedua itu saya baru tercerahkan gitu ya wawasan saya bahwa sebenarnya eksistensi itu harus dipertahankan dalam pemerintahan ini kan gitu, dalam negara ini sebagai satu bentuk niatan kita untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Caranya adalah jangan konfrontatif kan gitu, jangan konfrontatif. Kita harus banyak inklusif tadi ya, sedikit disingkat disebutkan oleh Pak Rusli tadi ya, inklusif. Kita harus bisa membaur dengan lingkungan kita. Sehingga saya tuh ingat sekali salah satu guru saya itu memberikan insight bagi saya. Ini sering kita dengar gitu ya, sebagaimana ikan dalam lautan kan gitu. Berenang di lingkungan yang asin, tapi ikan kalau hidup itu nggak terasa asin. Dia terasa asin tuh kalau mati diasinin, jadi ikan asin. Nah, itu baru asin dia. Nah, artinya bahwa kita harus kemudian bisa hidup di lingkungan seperti itu dan eksis. Nah, eksis ini adalah dengan tidak kemudian membuat konfrontatif sehingga merugikan kita tidak bisa berkarya, tidak bisa kelihatan prestasinya kalau diblokir kan gitu ya. Kalau tidak kasih pekerjaan atau kita dikucilkan, kita tidak mempunyai prestasi apapun sehingga itu nggak bisa dilihat. Nah, maka dari itu ini waktu saya kuliah yang D4 itu ini menjadi insight saya. Begitu selesai pendidikan D4, mulai berubah ini sikap saya mulai berubah dengan tantangan yang berat. Pada itu memang berat sekali ya tantangannya, lingkungan seperti itu. Maka bagaimana kita kemudian bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman, dengan atasan, sehingga tidak kemudian merasa eksklusif, serangan sendiri kan gitu ya. Nah, ini yang salah satu cara untuk melampaui tantangan tadi di awal-awal saya berkarir gitu ya. Dan alhamdulillah itu berhasil. Dan berhasil sehingga
bisa memikat hati atasan. Nah ini, jadi saya menunjukkan kinerja bisa memikat hati atasan, sehingga itu kemudian saya terbantu di dalam promosi-promosi berikutnya gitu ya. Kemudian tantangan yang kedua, ini fase ketika saya sudah memasuki di jabatan kepala kantor administratif ya. Nah, itu mengolah manusia, Pak Arif. Ini saya harus tidak hanya mengelola diri, tapi mengolah manusia yang dengan etos kerja dan budaya kerja yang jauh di ekspektasi kita, jauh di bawah ekspektasi kita, sehingga capaian kinerja penerimaan atau kinerja kantor itu harus kemudian merayap gitu ya. Nah, mau tidak mau kemudian saya harus belajar ini kayak Pak Arif itu ya, belajar SDM dan sebagainya. Yaitu bagaimana nih bisa mengelola orang-orang itu supaya bisa bekerja dengan bagus. Waktu pertama kali saya promosi, ini mungkin cerita, saya itu dipromosikan sebagai kepala kantor di Tarakan ya. Jadi kantor pajak Tarakan itu di ujung utara. Orang-orang di sana mindset itu orang yang terbuang, gitu. Mindsetnya bahwa saya di sini itu udah dibuang kan gitu, jadi orang buangan. Ngapain lagi kan gitu? Ngapain lagi? Udah jadi orang buangan gitu ya. Maka ini saya kemudian membangkitkan semangat dari mereka-mereka ini, menghidupkan semangat. Ini yang tantangan yang berat bagi saya waktu itu Pak Arif. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan kebetulan saya membiasakan untuk melakukan semacam kayak pembinaan setiap bulan itu 2 kali gitu ya. Itu memberikan insight kepada mereka, membangkitkan semangat, memberikan dorongan dan motivasi. Dan alhamdulillah itu kemudian bisa membangkitkan motivasi orang-orang yang merasa terbuang. Itu merasa terbuang. Dan kemudian kinerja itu kemudian nampak, alhamdulillah nampak. Nah, setelah saya dari Tarakan, kemudian saya masuk di Balikpapan dan masuk di Bali Singaraja. Nah, ini saya menemui SDM yang sama. Jadi di Singaraja itu banyak karyawan itu orang lokal, jadi dia merasa nyaman di kampungnya sendiri. Ketika pola kinerjanya itu lambat gitu ya, sehingga 3 tahun berturut-turut di KPP pertama Singaraja itu tidak pernah mencapai target. Wah, ini tantangan juga ini Pak bagi saya itu. Jadi fase ini tuh banyak tantangan. Maka apa yang saya lakukan di Tarakan itu saya ulang di Singaraja untuk kemudian membuat perubahan dalam kinerja. Nah, alhamdulillah di tahun ketiga saya bisa mencapai target yang diamanahkan KPP Singaraja. Kemudian saya pindah ke Surabaya Genteng itu. Ternyata di Surabaya itu juga di bawah ekspektasi saya. Jadi bayangan saya kalau di kota Surabaya itu orang kinerjanya udah bagus kan gitu ya. Ternyata begitu saya masuk, waduh kok begini lagi nih orang-orangnya. Jadi saya beberapa kali itu buat tantangan semacam pengelola SDM ya. Nah, maka Pak Arif saya juga saya datangkan di Genteng waktu itu ya, untuk memotivasi teman-teman supaya bagaimana bisa bersinergi di dalam pekerjaan. Nah, dan kalau terkait dengan diri saya pribadi, saya itu pernah gagal di dalam open bidding di jabatan pimpinan di eselon 2. Nah, itu pertama kali saya ikut itu tahun 2015, itu open bidding untuk jabatan eselon 2 ya. Nah, ketika itu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, gitu bagaimana konsep tes open bidding itu memang nggak diberikan kisi-kisinya, nggak ada gitu. Pada waktu itu langsung disuruh nulis konsep apa yang kemudian diberikan untuk meningkatkan performance dari DJP kan gitu. Wah, saya waktu itu memang mentok gitu. Waduh, nggak punya bayangan sama sekali. Karena saya tidak mengira kalau kemudian disuruh nulis makalah gitu ya. Pada saat itu juga. Jadi nggak ada persiapan apapun gitu. Waduh, saya waktu itu sudah nyerah. Nggak punya bayangan sama sekali soalnya. Nah, akhirnya setelah itu, itu yang menjadi pelajaran bagi saya. Ternyata kita itu memang harus punya konsep yang melebihi jabatan kita saat ini. Jadi kalau jabatan saya ini kepala kantor, saya harus punya konsep sebagai jabatan pimpinan, sebagai eselon 2 misalnya sebagai dirjen gitu ya. Bagaimana konsep yang akan di draft atau dirancang untuk membawa DJP ini supaya lebih high performance gitu. Jadi tidak hanya memikirkan perjalanan sekarang, tapi kita harus punya konsep
untuk jabatan lebih tinggi. Itu pelajaran yang saya ambil dari kegagalan saya. Gitu ya. Saya harus punya konsep ketika saya menjadi jabatan pimpinan itu bagaimana konsep itu. Nah, dan alhamdulillah itu sudah ada dalam frame pemikiran saya. Tapi open bidding itu nggak dibuka-buka, nggak pernah dibuka lagi open biddingnya. Waduh, jadi open bidding itu nggak pernah dibuka lagi. Sehingga sekarang model talent pool ya, model talent pool. Jadi melalui penilaian kinerja, kemudian sebagainya, asesmen dan seterusnya, tidak pakai open bidding lagi, pakai asesmen. Nah itu yang kemudian dipakai di dalam manajemen talent atau talent pool kan gitu. Nah ternyata ini juga tantangannya sampai sekarang itu merupakan tantangan bagi saya karena saya belum pernah masuk di talent pool untuk jabatan yang berikutnya di jabatan pimpinan. Ini tantangan bagi saya karena memang banyak pertimbangan di situ, banyak aspek-aspek security yang menjadi pertimbangan di dalam talent pool itu. Nah, ini yang tantangan bagi saya, bagaimana saya bisa menjaga security di lingkungan saya, di keluarga saya dan seterusnya supaya secure. Dari sisi tadi aman NKRI kata Pak Awi, karena aman NKRI ini memang menjadi poin yang terbesar ya, perekat bangsa istilahnya seperti itu. Ini yang kemudian harus saya bangun untuk membangun security atau supaya secure ya di sekeliling saya, gitu. Itu tantangan yang sekarang ini masih saya proses, Pak Arief, yang lagi saya bangun. Itu mungkin dari saya. Baik, Pak Ali, matur nuwun sangat luar biasa ini banyak. Saya memang di sini kayaknya di peserta kita banyak ASN ya. Jadi saya tadi tidak potong Pak Ali supaya bisa memberikan banyak pandangan kepada kita ya. Satu yang saya catat memang mengelola SDM itu menjadi tantangan tersendiri dan ternyata walaupun rasanya kayak nggak mungkin tapi ternyata bisa juga ya mencapai target ya Pak Ali ya. Walaupun Ya, SDM-nya underperform ya. Alhamdulillah ya di beberapa tempat di luar Jawa maupun di Jawa. Dan tadi harus punya konsep. Tadi satu yang kita ambil pelajaran tentang open bidding, ternyata kesempatan tuh nggak datang 2 kali ya. Pas datang kita nggak siap, pas siap kesempatan nggak datang kan kira-kira gitu. Jadi memang kadang-kadang rezeki itu tergantung siapa yang siap barangkali begitu. Makanya kita sebagai talent harus senantiasa menyiapkan diri. Baik, wah ini sayang sekali waktu kita. Jadi saya harus betul-betul memilih pertanyaan yang sudah disodorkan ke saya dari teman-teman panitia ini. Mungkin pertama ini pertanyaan menarik untuk Pak Rusli, sekaligus nanti mungkin ditanggapi sedikit ya oleh Pak Ali juga barangkali atau Coach Awi. Kapan PNS itu bisa berbisnis? Nah ini sebetulnya agak bertolak belakang sama tujuan seminar ini. Jadi kalau PNS tuh harapannya ya jadi PNS yang baik gitu ya. Jadi pedagang yang baik gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa. Walaupun ini saya juga dapat masukan bahwa ternyata PNS itu sebetulnya dengan izin atasan bisa juga jadi owner ya bisnis ya. Bisa juga jadi ketua yayasan gitu. Tapi mungkin ada perspektif dari Pak Rusli dulu barangkali Pak Rusli. Singkat Pak Rusli. Gimana Pak? Jadi memang kembali kepada niat kita kalau saya sih. Ya. Jadi mau dikembangin PNS-nya atau dua-duanya jalan juga bisa. Atau biasanya kalau secara umum, kapan saya harus keluar dari PNS? Biasanya gitu pertanyaannya. Kapan saya harus keluar? Ya. Pada saat yaitu kira-kira karir bukan sekedar pendapatannya ya, tapi karirnya di PNS sama di bisnis itu bagaimana setelah karir di bisnis itu kan juga harus kita coba dulu ya. Kalau kita tidak coba, kita hanya ngawang-ngawang, misalnya kita hanya memikirkan mau sampai ke Jakarta, kemudian kita tidak melakukan, itu juga tidak akan bisa. Sama dengan orang belajar sepeda, harus dicoba dulu. Oh ternyata bukan hanya teori. Kalau teori meskipun profesor, kalau hanya teori tidak nyoba sepeda pasti akan jatuh. Dicoba dulu, oh kira-kira sepeda itu rasanya begini. Oh kira-kira saya bisa untuk menempuh Jakarta itu sekian. Oke, kemudian kita bandingkan dengan kendaraan yang lain gitu ya, dengan PNS. Kira-kira keberkahannya, kemanfaatannya dinilai dari macam-macam. Ya, setelah ditimbang-timbang, nah itu baru milih. Atau bisa jadi jalan dua-duanya, atau pilih salah satu, atau kita keluar pilih bisnis gitu. Intinya coba dulu, dirasakan, dan juga baru bisa kita nilai next-nya ke depan. Terima kasih Pak Rik. Terima kasih Pak. Jadi intinya jangan buru-buru keluar ya Pak ya. Mungkin bisa amfibi dulu dicoba sih gitu. Enggak wes kadung metu kan gitu ya.
ingat dulu ada cahaya-cahaya gitu, kadang metu polisi, ternyata juga di dunia di luar polisi nggak sukses, di dalam polisi juga nggak sukses gitu ya. Jadi barangkali yang bertanya ini juga buat kita semuanya ya, jangan buru-buru keluar. Banyak juga PNS yang dengan izin atasan ternyata sukses juga. Ini masukan dari beberapa guru besar kita juga ya. Oke, berikutnya Pak Ali, ini pertanyaannya itu senada sebetulnya Pak Ali ya tentang ASN, yaitu ASN itu kan kayaknya makin ke atas itu badainya makin besar gitu ya, ada konflik kepentingan, politik, macam-macam begitu. Kira-kira gimana Pak Ali menghadapi ini semua? Karena kadang-kadang teman-teman itu, wah ini sudah jelas mudorotnya nih, saya nggak mau naik ke atas nih, misalnya begitu ya. Nah barangkali Pak Ali punya pandangan-pandangan ya tentang permasalahan ini. Silakan Pak Ali untuk memotivasi kita semua. Ya, jadi sebenarnya PNS itu adalah posisi yang bagi PNS ya harus kita mempunyai individual development plan, pengembangan diri untuk bisa menempati posisi-posisi strategis ya, bukan sebagai ASN yang pelaksana biasa. Nah, kita harus mempunyai rencana pengembangan diri untuk bagaimana posisi-posisi yang harus saya raih, kan itu ya, harus punya seperti itu. Nah, karena kalau kita tidak mempunyai strategi seperti itu, maka kita akan tertinggal. Kita akan dikalahkan oleh teman-teman kita yang siap untuk maju. Nah, seperti tadi Pak Arif sampaikan ya, ternyata peluang itu memang untuk orang yang sudah siap. Oleh karena itu kita harus menyiapkan diri terus untuk menempati posisi-posisi atau level yang lebih tinggi. Memang semakin tinggi level itu juga anginnya juga semakin gede juga kan gitu. Anginnya juga semakin gede kan gitu, sesuai dengan levelnya. Tapi itulah memang tantangan hidup ya, dan itu adalah perjuangan kita. Hidup ini kan perjuangan ya. Kalau kita pilih aman-aman saja, ya stagnan kita. Tapi kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk negara ini? Nggak ada. Kontribusi perbaikan apa yang bisa kita berikan untuk negara ini? Nggak ada nantinya. Kita kehilangan peluang itu, padahal peluang yang sangat menjanjikan perbaikan bagi negara kan gitu. Kalau kita ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan, maka itu harus kita hadapi. Harus kita hadapi tantangan itu dan kita mempersiapkan diri yang penting. Kita mempersiapkan diri. Memang banyak pertimbangan ya, ada pertimbangan politis, ada pertimbangan keamanan negara, ada pertimbangan lain-lainnya kan gitu. Maka kita harus membangun dari awal, dari sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk kita bebas dari itu tadi. Nah, hal-hal yang bisa menjadi kendala. Nah, kita harus bisa kemudian membangun bahwa kita ini bagian loh dari NKRI. Kita ini adalah penghuni NKRI. Kita ini cinta NKRI. Kita ini cinta persatuan. Kita ini orang yang inklusif. Ini harus kita bangun dari sekarang, mindset itu. Jadi mindset inklusif itu harus kita bangun dari sekarang. Sehingga kita siap untuk menjalani tantangan tadi. Ya, memang itu tantangan ya, tantangan. Tapi kalau orang yang growth mindset tadi katanya, tantangan itu kan menyenangkan gitu ya. Enjoy gitu. Sehingga kita harus keep spirit gitu ya, menjaga semangat untuk tetap bisa meraih level-level tadi. Karena kalau bukan kita, maka orang lain akan memanfaatkannya. Dan orang lain itu belum tentu mempunyai visi untuk perbaikan negara. Itu mungkin Pak Arif. Oke, luar biasa. Ya, jadi memang yang disampaikan para penanya ini betul ya, kata Pak Ali, tantangannya makin besar ya. Tapi orang growth mindset, kata beliau, harus tetap semangat ya. Makanya tantangan besar itu kalau kita berhasil, sukses, balasannya surga Pak Ali ya. Kalau tantangan kecil, balasannya payung katanya Pak Ali. Jadi kalau kayak Coach Awi ini kan udah 23 tahun ya, bisa sukses tuh. Makanya insya Allah kalau sukses dapat pahalanya surga ya. Kalau tantangannya kecil ya pahalanya magic jar ya kan, payung gitu kira-kira begitu. Jadi ini saya pikir perlu jadi motivasi buat kita semuanya ya, untuk kita jadikan sebagai sebuah pelecut semangat ya. Kalau Pak Ali bisa, Pak Rusli bisa, Coach Awi bisa, kita insya Allah dengan izin Allah pasti bisa, kan begitu ya. Kita kebetulan berada dalam jaringan, kita bisa bertanya ya. Jadi seminar ini sebetulnya sekedar pelecut ya, harapannya nanti kayak Pak Ali, Pak Rusli, Pak Awi ini bisa jadi coach bagi panjenengan semuanya ya, bisa bertanya, bisa diskusi, bisa ngopi bareng
Ya, harapannya, oh saya harus begini gitu ya. Karena kita bukan orang pertama yang berada di jalur perjuangan ini. Ya, sudah banyak orang yang jatuh bangun di jalur perjuangan ini dan ternyata sampai detik ini ya mereka bisa survive. Ya. Saya kira begitu Bapak Ibu semuanya. Nah itu Pak Rusli langsung berikan nomor WA tuh ya. Feel free untuk menghubungi Pak Rusli, ya, Pak Awi atau Pak Ali. Kalau mau nanti bisa minta ke saya juga ya Pak Ali ya. Misalnya ada yang mau apa konsultasi ya. Saya kira Siap. ya, beliau pasti akan siap menjadi coach pribadi bagi panjenengan semua. Karena sayang ya seperti Pak Ali bilang tadi. Jangan sampai satu jabatan itu jatuh pada orang yang mungkin mohon maaf tidak berkomitmen, bahkan minta-minta jabatan tapi tidak punya kompetensi ya. Lebih baik jabatan itu diberikan kepada orang-orang yang amanah dan memiliki kompetensi ya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya sebagaimana janji saya, ini sudah lebih 11.16 ya. Kami atas nama moderator mohon maaf dan juga Inalit. Saya tidak tahu Coach Ferry apa masih terhubung? Oh ini sudah ada ya. Oke, alhamdulillah. Saya kira saya sebagai moderator pemula ini ya, terima kasih atas narasumber yang sudah hadir. Pak Rusli, makasih Pak Rusli. Pak Awi, makasih. Pak Ali Mahfud, makasih. Sangat inspirasi. Ini ada dari peserta juga merasa 3 sektor ini cukup menginspirasi, memberikan angin segar buat kita untuk terus berjuang. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Direktur Inalit. Ya, mudah-mudahan Coach Ferry sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Arif yang telah mendampingi para narasumber kita dengan sangat luar biasa, mampu untuk mengangkat aspek-aspek yang paling intisari dari apa yang disampaikan oleh beliau bertiga dan telah mewakili rata-rata latar belakang kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang berada di private sector, di third sector, dan kemudian juga di public sector, mendapatkan inspirasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanan berkarya di masa yang akan datang. Dr. Arif Alamsyah juga mendampingi kita untuk menemukan tips and trik terbaik dari para pembicara, sehingga kita bersama memiliki bekal yang cukup untuk mengolah diri, ya, mempersiapkan diri berkarya dan mendapatkan posisi-posisi yang jauh lebih strategis dalam konteks kebermanfaatan, ya, karena kita tetap meyakini bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk orang lain, dan di antara cara untuk membagikan manfaat lebih banyak adalah dengan merebut, ya, saya boleh menggunakan istilah merebut posisi-posisi paling strategis yang memungkinkan kita untuk membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih kepada Pak Rusli, ya, ini inspirasi dalam dunia bisnis bagi kita semua, bisnis yang syar'i, bisnis yang bermanfaat untuk orang banyak, dan juga yang paling penting adalah bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih juga untuk Coach Awi, ya. Beliau inspirator kita di filantropi Islami, yang terus memacu kita untuk bisa membagikan manfaat jauh lebih banyak kepada saudara-saudara kita. Dan yang terakhir kepada Pak Ali Mahfud, ya, rekanan Inalit, yang paling sering mengundang Inalit gitu, untuk berbagi di kantornya. Ya, bukan Pak Ali Mahfud sebetulnya yang ngundang, tapi yang ngundang adalah kantornya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaan kita di pagi hingga siang hari ini yang luar biasa. Semoga memberikan dampak bagi kita semua, dan investasi kita untuk hadir, baik waktu, pulsa, ya, paket data, dan kesabaran untuk menerima situasi yang tidak sesuai ekspektasi dari awal kita bersama tadi. Semoga dicatat sebagai amal soleh bagi kita semua, dan Allah memberikan balasan yang luar biasa bagi kita dalam bentuk kebaikan-kebaikan tak pernah akhir, tak pernah usai bagi kita dan keluarga. Terima kasih atas kebersamaannya. Untuk mengharapkan keridhaan Allah, sekali lagi mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup majelis. Sampai jumpa pada agenda-agenda berikutnya dari Inalit. Semangat pagi dan kebaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.